Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir di Jumat ini untuk melaksanakan salah satu kewajibannya. Salawat dan salam kita curahkan kepada ketua kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kepada semua penerus risalahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib naik mimbar, perkenan kami membacakan beberapa maklumat yang datangnya dari DKM Al-Haqqul Mubin Pegangsaan 2. Yang pertama, infak Jumat lalu tanggal 31 Januari 2025 berjumlah Rp9.721.500. Zakat selanjutnya, khatib pada hari ini, Jumat ini, tanggal 7 Februari 2025 atau bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1446 Hijriah, waktu Jumat jam 12:10, bertindak sebagai khatib dan imam Bapak Ustadz Ali Fatoni SAG, dan bertindak sebagai muazin Bapak Zusnan. Selanjutnya kepada jamaah yang hadir terlebih dahulu agar mengisi dan merapatkan shop yang masih kosong. Tak lupa yang membawa ponsel agar di silent atau di nonaktifkan sementara untuk menjaga kehusukan dari ibadah Jumat kita. Selanjutnya kepada jamaah yang ingin belajar membaca Al-Quran atau tasin Al-Quran, kami persilahkan untuk mendaftar di Sekretariat Masjid Al-Haqqul Mubin atau bisa datang langsung pada hari Selasa ba'da pulang kerja. Demikian maklumat yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghram. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Marilah tak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan dan mencukupi seluruh hajat kita, nikmat yang begitu tak terhingga, dari nikmat iman, nikmat sehat lahir batin, sehingga kita pada siang hari ini bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menegakkan salah satu perintahnya, sholat Jumat dengan berjamaah, dengan harapan tentunya semoga segala amal ibadah yang kita lakoni diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan dan kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya yang mulia, para sahabat-sahabat yang setia,
dan para pengikut-pengikut yang senantiasa istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua dihimpunkan di dalamnya. Melalui mimbar yang mulia ini, Al-Fakir berwasiat kepada diri pribadi, juga menyeru kepada jamaah sekalian. Sungguh dalam hidupan yang sangat singkat ini, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jamin selesaikan seluruh problematika kehidupan kita, sebagaimana firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan keluar dari berbagai macam problematika kehidupan kita, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tak diduga-duga. Jemaah sidang salat Jumat yang berbahagia, tema kita kali ini adalah bahaya hutang. Hutang di dalam Islam adalah merupakan sesuatu yang dibolehkan, tetapi ketika hutang itu dalam hal-hal yang bersifat primer seperti masalah makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, atau pendidikan, namun di luar itu adalah merupakan sesuatu hal yang harus dijauhi, karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan hutang. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, kenapa Rasulullah begitu bersungguh-sungguh untuk terhindar dari hutang, maka kata Aisyah, karena orang yang berhutang akan menghantarkan pelakunya pada dusta dan bohong. Ketika dia ditagih, besok menghindar lagi, besok, maka bukankah itu sebuah kebohongan? Dan Islam tidak akan membenarkan, tidak mentoleransi kebohongan. Sehingga dikisahkan dalam Fadhailul Quran bahwasanya Mu'az bin Jabal, seorang ulama yang dikenal dengan ilmu fikihnya, pernah tidak melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena sejak habis subuh rumahnya ditongkrongin, didudukin orang Yahudi di mana dia punya hutang. Maka ketika dia ketemu dengan Rasulullah SAW, apa yang menyebabkan hari ini tidak sholat Jumat wahai Mu'az? Ya Rasulullah, hutang. Maka Nabi mengajarkan kepada beliau, bacalah surat Ali Imran ayat 26 sampai dengan 27, Qulillahumma malikal mulki ila akhirih. Rasulullah SAW juga pernah mendapati seorang Abu Umamah Al-Bakhili, perawi dari sebuah hadis. Ketika di satu waktu, bukan waktu sholat, dia ada di masjid. Lalu Nabi datang, apa yang membuatmu berada di masjid ini di waktu di luar sholat wahai Abu Umamah? Ya Rasulullah, hutang. Maka Nabi SAW kemudian mengajarkan, maukah aku ajarkan satu doa? Jika engkau baca dan engkau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, maka Allah akan menyelesaikan hutang-hutangmu. Bala ya Rasulullah, tentu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati taini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari berbagai macam pengecut dan bakhil. Aku berlindung kepadamu dari sifat terbelenggu hutang dan ditekan atas tekanan orang. Ada 8 perlindungan ini jemaah sekalian, sehingga ketika doa ini kita baca di waktu pagi dan sore, maka insya Allah kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyelesaikan, tentunya dengan syarat kita menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga sebagian ulama salaf atau ulama khalaf mengatakan bahwa hutang adalah merupakan kejahatan agama, walaupun dia diperbolehkan. Kenapa? Karena orang yang berhutang, Nabi tidak mau menyolatkan jenazahnya. Rohnya mu'alaq baina samai wal ard, rohnya menggantung antara langit dan bumi. Sehingga ketika orang punya hutang, tidurnya pun tidak lelap, makan tidak enak, ada kebingungan-kebingungan, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena makna takwa adalah al-qanaatu bil qalil. Hendaklah kita merasa cukup dengan pemberian Allah yang sedikit. Bahkan jamaah sekalian, ketika kita bersabar atas segala kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Lalu bagaimana ketika kita sebagai seorang piutang? Kalau kita sebagai seorang piutang,
maka jadilah kita seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu dapati orang yang berhutang itu dalam kondisi kesempitan, maka kasih tenggang, kasih waktu lagi, kasih kelapangan. Karena siapa yang melapangkan, tentu itu adalah satu kenikmatan. Dan bahkan kalau dia kemudian mensodakohkan, itu lebih baik. Sebagaimana ditafsirkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, di mana Abdullah ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya inna ahaban nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Wa habal a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan sebaik-baik amal manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah memasukkan perasaan gembira. Maka orang yang memberikan piutangnya, maka dia seperti orang yang bersedekah setiap hari sebesar hutang yang diberikan kepada orang tersebut. Dan bahkan Nabi melanjutkan au taqdi anhu dainan, bahkan dia membebaskan hutang-hutangnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, maka kita berusaha bersungguh-sungguh untuk tidak berhutang. Dan kalaupun berhutang, hindari hutang yang bersifat riba. Karena riba itu menghantarkan kita kepada laknat Rasulullah SAW. Rasulullah melaknat siapa? Rentenir. Siapa? Nasabah. Siapa? Pencatat. Siapa? Orang yang memberikan kesaksian. Dan dosa orang yang melakukan riba ada 73 pintu. Yang paling ringan setara dengan berzina dengan ibu kandungnya. Ini tidak mungkin jamaah sekalian. Maka ayat-ayat terlalu banyak dalam Al-Quranul Karim. Mungkin ini yang membuat doa kita terhalang tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita seperti orang yang kesurupan. Alladzi nayakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang memakan riba adalah seperti orang yang kesurupan setan. Dia tidak bisa berjalan dengan tenang. Kenapa? Karena dia makan riba. Dan Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang beriman, janganlah memakan harta riba dengan cara berlipat-lipat. Karena dosanya tadi bukan hanya mengenai dirinya. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau kita belum bisa menghindari, maka jangan kita mengajak-ajak. Kalau kita belum bisa melakukan itu semua, minimal kita dan keluarga kita diselamatkan. Karena misi daripada keluarga yang paling utama adalah menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yaitu dengan cara menjauhkan dari riba. Semoga kita semua termasuk orang yang terhindar dari berbagai macam hutang-hutang, sehingga kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ketika meninggal dalam kondisi tenang, ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Rahmati kami semua ya Allah. Tutup keaiban kami ya Allah. Ya Allah, rezekikan kepada kami rezeki yang berkah melimpah ya Allah. Jadikan perusahaan kami perusahaan HM ini yang berkah bertambah jaya ya Allah, sehingga akan mendatangkan keberkahan pada kami ya Allah. Harta yang dimakan oleh anak istri kami menjadikan mereka semakin taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada Engkau kesehatan ya Allah. Jika ada saudara-saudara kami yang masih sakit ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami petunjuk ya Allah, sehingga kami menjadi agen petunjuk ya Allah. Manakala ada teman-teman kami belum mendapatkan hidayah darimu ya Allah, berikan hidayah Islam ya Allah, agar mereka merasakan seperti yang kami rasakan ya Allah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ya Allah. Sampaikan kami di bulan Ramadan ya Allah. Jadikan kami termasuk orang yang bisa mengisi kurikulum Ramadan ya Allah, mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika Engkau cabut nyawa kami ya Allah, cabutlah kami dalam kondisi husnul khotimah ya Allah. Jadikan kami semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaat Rasulmu ya Allah, dan jadikan nama-nama kami, nama kedua orang tua kami ya Allah, keluarga kami semua tercatat di pintu-pintu surgamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.